Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah nggak sabar, belum selesai salam. Oke, keren banget ya. Aku memang nggak sabaran kalau ada Aska lagi. Udah lama nggak jumpa sekali. Udah lama ya. Oke. Udah berapa bulan ya? Udah berapa bulan ya? Sejak terakhir kita makan soto bareng Makan di soto rumah bareng. Siti kan. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Welcome to dunia Aska. Yeay. Hari ini senang banget karena saya ketemu fans saya. Saya ngefans banget sama kakak. Iya benar. Iya, karena kakak ini luar biasa banget dan dia layak untuk itu. Tapi ternyata pemirsa, banyak banget cerita-cerita yang bakal kita dapat inspirasi dari kakak ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru memulai menulis, mungkin juga ada seni-seni yang lain gitu. Nah pemirsa, di samping saya ini kita nggak tahu kakak ini cantik banget. Subhanallah banget, tapi dia Sanjok. Sebenarnya selain dia tuh cantik, dia ini juga orangnya asik banget. Nah teman-teman, di belakang ini tadi ya kita sempat riuh banget, tapi beliau tuh nggak pernah ngeluh karena memang kayaknya kalau orang-orang suka seni tuh kayaknya jiwanya ini banget ya. Santai. Iya, santai gitu. Makanya ya. hidup itu akan bahagia. Oke, bahagia. Insya Allah bakal bahagia gitu. Nah, teman-teman penasaran ini kita nih bakal kemana nih arahnya nih, ngobrolnya kemana nih gitu. Nah, kakak ini kan kita belum kenal namanya, nanti kita kenalan. Nah, kakak ini sudah menikah, alhamdulillah ya kak ya. Alhamdulillah telah menikah dan sudah punya anak. Dan yang pengen kita bahas di video ini adalah bagaimana kakak ini memiliki keluarga yang seniman. Siapa aja kak yang seniman? Apakah cuma kakak ini dan suaminya, atau juga mungkin anaknya juga seniman, atau mungkin background yang lainnya juga seniman? Penasaran kan teman-teman? Oke, untuk itu kita lanjut aja. Bakal dengerin seperti apa dia hebohnya, karena kayaknya heboh juga ya. Heboh banget ya. Oke. Sebenarnya nggak terlalu heboh, tapi dia kayak gitu lah. Oke. Aku orangnya pemalu. Oh, malu. Oke, ini ya teman-teman ya. Pokoknya nggak sabar lagi mungkin pengen tahu seperti apa kita bakal berbincang-bincang dengan kakak ini. Ada ilmu apa aja yang kita dapat setelah yang satu ini. Oke kak, kan tadi kita kan udah ada pengantar gitu, tapi sebenarnya kan kita belum tahu nih nama kakak siapa. Boleh dong kenalan sama pemirsa dunia Aska di rumah. Pemirsa dunia Aska, nama saya sebenarnya panjang, Dewi Mulhaida Ningsih. Tetapi dalam kepenulisan nama yang panjang itu, yang anugerah dari orang tua saya itu saya singkat menjadi DM Ningsih. Tapi panggilan saya Wi Ningsih untuk kawan-kawan, keluarga itu mereka biasa manggil Wi gitu kan. Tetapi kalau dalam kepenulisan biasa panggil Kak DM, Mak DM. Saya jadi teringat video-video yang itu, jangan Wi. Kamu. Iya kan 3 kali, iya 1 kali. Aduh, Kalau 3 kali baru. Jadi kalau dalam kehidupan sehari kakak dipanggil Wi ya, Wi Ningsih gitu ya. Tapi dalam kepenulisan DM Ningsih. Tapi bukan nulis aja ya? Enggak, pernah juga jadi bermain teater. Pernah jadi sutradara juga. Pernah buat film pendek. Cuman hanya menyanyi yang aku bisa. Oh, menyanyi nggak bisa. Kalau nulis nih ada apa aja yang ditulis? Esai, cerpen, novel, puisi. Oke, pokoknya apa yang pokoknya semuanya pengen dirambah ya. Ini bagus banget, multi talent. Saya ini nggak sanggup banget menghadapi beliau ini, makanya saya ngefans. Saya aja nulis puisi nggak beres-beres, Bu. Halo? Askalani ini termasuk anak muda yang keren. Saya juga fans dia loh. Bayangkan komunitas pena teman itu sudah mendunia. Kok jadi promosi? Penasaran, kakak kan nulis puisi, nulis cerpen, esai, kemudian novel, itulah ya, pokoknya gitu ya. Tapi kita lebih hari ini karena kita pembahasannya adalah tentang keluarga, boleh dong kak, sejak kapan sih kakak nulis sebenarnya itu? Awal nulis itu SMP ya. SMP awalnya papa. Oke. Papa ini juga penulis. Iya. Dia juga dulu di RRI bapak suka baca puisi. Oh gitu. Ada dengan Pak Taufik Effendi Arya dia. Jadi
Papa kerja di perpustakaan wilayah Provinsi Riau, selalu bawa buku-buku seperti buku Enid Blyton, Agatha Christie, Mara Rusli. Nah itu saya udah baca sejak SD. Sejak SD. Ya. Wow. Nah waktu SMP, waktu dulu sebelum SD Papa cuma kasih baca. Nah waktu saya naik kelas 1 SMP, Papa kasih tugas sama saya. Kamu baca ini buku Enid Blyton, yang 5 sekawan itu. Iya. Kamu tulis pakai bahasamu sendiri, lalu kamu tulis kelebihan buku ini apa, kekurangannya apa. Nah gitu. Nah jadi Papa ini buat saya untuk menulis tanpa saya sadari bahwa saya sebenarnya dipaksa untuk menulis esai. Jadi saya itu sebenarnya nggak suka nulis awalnya. Dari SD udah baca aja. SD baca, tapi baca. Nulis SMP. Nulis SMP. Itu karena ayah yang bukan kebetulan ya, tapi memang begitu dari sononya kerjanya di perpustakaan. Oke Kak, ini kan tadi udah cerita nih bahwasanya ayah tuh kerja di perpustakaan. Ya, automatically you got inspiration from your father gitu. Karena kan kita bahasannya tentang keluarga menulis nih Kak ya. Apakah yang nulis itu hanya ayah saja atau yang lain-lain juga? Kalau menulis memang ayah. Memang ayah ya. Papa ya. Iya. Jadi tapi kalau mama nggak menulis, cuman mama itu mendongeng. Bakaba gitu kan. Jadi dia bercerita tentang suatu buku, misalnya Saban dan Aloy. Nah dia cerita pakai irama, bukan kayak syair tapi bakaba gitu. Jadi ceritanya tuh pakai irama. Kak, saya tuh kan kalau digambarin kayak gitu kan istilahnya para teks deskripsi nih ya. Saya tuh kayak belum tergambar gitu. Bisa nggak sih dicontohkan sedikit aja kayak mana contohnya? Itulah masalahnya, saya nggak pandai. Iya, karena memang waktu itu anak-anak ya, kita kayak cuma nikmatin cuman kayak bakabanya di Rohul, kayak ada irama salong gitu. Salong. Oh gitu. Pokoknya enak. Kalau Anda nggak paham, cari teksnya pemirsa ya. Cari bakaba ya. Ini benar-benar seniman banget, seni banget, kita disuruh menerjemahkan Oke. Jadi ayah itu kan penulis pustakawan, kemudian ibu juga bakaba. Itu kan sampai ke kakak. Nah, itu punya saudara kakak, ada kakak, ada adik gitu? Ada kakak, cuman yang kakak saya di bidang hukum sih. Oh, di hukum, jadi enggak di sini, bukan di hukum ya, di jurusan fakultas hukum. Iya, jurusan fakultas hukum. Jadi enggak ini ya, bukannya cuma ayah, ibu, kemudian kakak ya. Adik enggak? Enggak ada, saya cuma berdua ya. Ini kan dari background secara latar belakang keluarga. Kalau secara pendidikan kakak ini backgroundnya ada nggak sih yang berkaitan dengan sastra? Yang maksudnya? Kakak, maksudnya tuh apakah mungkin aku tuh juga hukum gitu kan? Aku dulu tuh kuliahnya di hukum, tapi memang dari sononya atau enggak? Aku background sastra Inggris. Memang sastra, jadi sastra Inggris. Aku dan suami waktu tahun 98 aku masuk di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Sastra di mana tuh? Lancang Kuning. Universitas Lancang Kuning gitu. Nah, di sana ketemu suami. Suami pas waktu itu tahun 98 dia tamat. Dia di Fakultas Sastra jurusan Sastra Indonesia. Dirimu pada tahun berapa tuh? Aku masuknya tahun 98. 98. Jadi suami tamat, dirimu masuk gitu? Iya. Oke, siap. Nah, kan udah nyinggung-nyinggung suami nih Kak ya, udah sampai ke sana si bebek-bebek tuh ya. Nah, jangan-jangan nih bebeknya nih dengar nih pemirsa, kebetulan kita lagi di rumahnya juga, tapi kita pura-pura nggak tahu aja. Nah, ini suami tadi dari jurusan pendidikan sastra Indonesia. Oke. Dan apakah kemudian karena jurusan itu suami kakak itu juga jadi seniman atau gimana? Tapi background keluarga suami memang penulis juga kan. Abangnya kan Taufik Ikram Jamil, sama-sama kita penulis. Jadi abangnya yang di Batam juga penulis, Bang Aceh. Jadi mungkin karena background itu bapaknya juga suka nulis juga. Nulis juga. Nggak terekspos. Oke, jadi dari backgroundnya itu udah kayak gitu, maksudnya suami ini kayak abang, ayah, apa gitu kan. Tapi pemirsa nih kan kita siapa sih suaminya gitu kan, nggak ada nama kali ya gitu ya, boleh dong? Iya, nama suami saya itu Muhammad Kafrawi, sekarang dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Nah, sekarang dulu dia mahasiswa sana, sekarang udah jadi dekan.
Bukan pamer jabatan ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi kalau ada yang berminat di Iya. Fakultas Ilmu Budaya, Iya, benar boleh banget. daftar ya. Mungkin gini ya, bukan memang sama sekali kita nggak ada pamer-pamer tentang jabatan, tapi lebih kepada orang nyastra itu juga bisa loh pemirsa, di pendidikan itu juga bisa dapat yang seperti itu gitu. Jadi jangan mikir kalau orang itu ya seniman itu langsung kayak di jalanan kayak Enggak, apa gitu, enggak. berpendidikan guys gitu kan, bisa get something gitu ya, kadang guru position. besar. Iya benar banget, kayak Sapandi Djoko Damono sampai profesor ya. Profesor, dan dia Benar banget. bukan tamat universitas apa. Iya, jadi teman-teman kalau yang mungkin yang baru nggak terlalu tahu seni, jangan berpikiran kalau seni itu hanya orang di jalanan atau rambut di mana atau pokoknya nggak usah yang mikir yang jelek-jelek. Seniman itu juga sama dengan dunia lainnya ya. Iya. Maksudnya kayak hidup normal kayak biasa aja sama dengan profesi Nggak lain. mesti kadang ada yang 7 bulan. Oke, benar banget. Jadi nama kepenulisan suami saya itu Hangka Frawi. Hangka Frawi. Hangka Frawi. Iya. Dia menulis novel, cerpen, esai, naskah drama. Naskah drama. Nah, lalu dia juga menyutradarai teater, film pendek. Sekarang dia lebih fokus film sih, saya lihat. Ada film Onel bersama FIB. Oke. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning gitu. Oke Kak, kayaknya sekilas tentang suami Kakak sebagai seorang penulis itu kan udah kayak gambar. Nah kan punya anak ya, punya anak ya. Kita mungkin ke anaknya lagi deh. Gitu. Saya punya anak sematawayang namanya Dang Mawar. Nah, dia SMK Muhammadiyah 2. Oke, di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru, jurusan multimedia. Nah, cita-citanya itu jadi sutradara atau jadi penulis katanya. Oke. Tapi sebenarnya saya nggak pernah ngarahin loh. Nggak pernah ngarahin. Cerita penulis ini kayaknya ini nih ya. Nah, ini dia ada nih ceritanya Ada sini. di sini Dia ya? juara 2. Juara 2. Dia ikut event. Dan Mawar. Iya, dia ikut Oke. event nasional. Boleh ditengok yang mana nih karya Dan Mawar nih? Ini karyanya Tetangga Kos Sebelah. Oh, Tetangga Kos Sebelah. Ini pemirsa, saya penasaran seperti apa sih karya daripada Dang Mawar ini. Ya, insya Allah bagus lah karena dia tuh pemenang 2 di sini ya. Oke, saya baca dulu yang sedikit ya. Judulnya adalah Tetangga Kos Sebelah. Kita mulai ke pembukaan. Sudah seminggu seorang pindah ke kamar sebelah kiri kamarku dan seminggu pula aku mendengar lagu Korea yang menyebalkan tiap tengah malam. Wow, aku pertama baca tuh ya saya tuh kayak udah kegambar aja gitu. Kan udah sampai terakhirnya tuh kayak sudah seminggu seorang pindah ke kamar sebelah kiri kamarku dan seminggu pula aku mendengar lagu Korea yang menyebalkan tiap tengah malam. Dia cerdas banget sih menurut saya tuh kayak baru di titik pertama aja kita kayak menyebalkan. Iya sih kebayang sih gitu. Itu luar biasa banget Dang Mawar ya. Dan plot twist loh. Oh ya. Nah, jadi terakhir nggak nyangka kita akhirnya gitu. Pokoknya nggak nyangka gitu. Kita nggak bakal bahas tentang itu panjang lebar. Ya lebih kepada Dang Mawar nih. Nulisnya sejak kapan nih? Mawar nulis SMP. SD dia coba nulis tapi belum begitu serius. Iya. Nah, jadi seriusnya itu waktu SMP. Waktu itu tertantang sih ikut lomba sebenarnya. Ikut lomba FLTSN ya. Dan dia juara 1 tingkat Pekanbaru Kota dia. Wow, nggak ditepuk tanganin nih. Yeay. Meskipun udah telat kita tetap mengapresiasi, geng. Kan soalnya dia udah berjuang loh meskipun yang dulu-dulu ya. Nah, gitu. Saya salut banget sih. Jadi kelas berapa dia yang juara itu? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP dia juara 1 sekota Pekanbaru penciptaan puisi. Penciptaan puisi. Dang Mawar ini sendiri selain mencipta puisi apa lagi? Nah dia lebih kepada sebenarnya dia lebih cenderung dia bilang Mawar lebih suka cerpen. Lebih suka cerpen. Sama novel. Novel. Jadi dia sedang menulis novel juga. Terus dia aktif di Wattpad. Dia Wattpad. Gitu. Tapi saya pernah lihat ya, pernah nonton Dang Mawar gitu kan. Gila juga baca puisi gitu. Baca puisi juga bisa loh ya, luar biasa banget. Dia pernah ikut lomba baca puisi, terus pernah menang juga. Nah, terus lomba monolog juara 2. Iya. Nah, ini kita kayaknya kalau tanya-tanya ini kak kayaknya udah
udah lah ya, kalau tanya kayaknya udah selesai untuk tanya-tanyanya. Tapi lebih kepada saya pengen kakak tuh bercerita, karena kan di luar sana mungkin ada orang yang sama-sama sekali bukan seniman, mungkin bahkan dia pengen nulis, pengen apa, tapi di keluarga nggak mendukung gitu. Saya pengen kakak tuh ceritalah dari versi kakak tanpa saya memberikan pertanyaan yang gimana-gimana. Sebenarnya gimana sih gambaran keluarga penulis versi keluarga penulisnya Kak DM Ningsih, silakan. Oke, pemirsa Dunia Aska, keluarga penulis mungkin orang melihat kita ya ini anak, suami, istri juga penulis gitu kan, semua penulis. Sebenarnya tidak ada sih kita buat label kita keluarga penulis, hanya berjalan saja. Hanya berjalan saja. Karena bagi kita itu membaca dan menulis adalah kebutuhan. Benar-benar. Nah, jadi kayak sembako gitu. Sembako. Jadi kita bukan 9 bahan pokok, tapi Iya, iya. 10. Iya, Yang ke-10-nya itu buku benar dan banget. menulis. Nah, jadi kalau tanpa buku, tanpa menulis tuh rasanya hidup itu kurang. Oke. Jadi Jadi kita ini ya, bukan sembako tapi sebako. 10 bahan pokok. Kalau 9 ya. Jadi ke-10-nya pemirsa bisa bayangkan ya, sembako itu kan penting banget untuk kehidupan ya. Kita harus beli beras ini segala macam. Dan ini ada yang ke-10 gitu. nah iya. Oh, ini luar biasa banget. Ini bukan hanya kakak saja ya, tapi juga suami, Iya, anak gitu. jadi kalau setiap ulang tahun kita ya, setiap ulang tahun kita nggak akan beli baju, kita nggak akan beli apapun, tapi kita beli buku hadiahnya. Oh. Ini tradisi kapan nih dimulai yang seperti itu? Sebenarnya bukan tradisi, karena kita suka, karena kita yakin kalau bisa dibeliin yang lain itu Iya, iya. oh, gitu aja. Oh, iya. Tapi kalau aku, excited. My God. Saya pernah juga kayak gitu Kak, karena kan saya bukan dari keluarga yang menulis seperti itu ya. Saya hanya sendiri, maksudnya yang benar-benar. Saya sempat sih ngajak adik-adik saya, kakak saya sempat buat buku juga gitu. Dan saya pernah di Komite Penatembang itu, Eko Raju and the Gang, Iya. itu memberikan saya buku-buku yang saya cari banget, judulnya Farfana 1. Nah itu tuh sampai saya bahagianya buku tuh saya lempar, tapi kayak nggak nyangka aja gitu, karena saya nggak bisa menemukan buku tuh di mana-mana. Nah, itu kan bahagianya Iya, luar biasa. bahagia banget Nah, gitu. itu luar biasa. Saya kebayang sih kalau kakak bilang tuh kalau dikasih buku pas ulang tahun, oh gimana gitu Nah, kan. iya. Saya memang dengan buku saya pribadi ya, kalau saya pergi ke toko buku, terus saya ketemu buku yang kayaknya udah diceritain orang dari dulu-dulu dan gue pengen dapat gitu, tiba-tiba apa, saya bisa jerit-jerit loh. Iya, terus ternyata pas kita lagi Ah. kere, Ah, ah. waduh, harganya nggak gitu. Jadi kapan ulang tahunku ya? Saya ketawa aja, soalnya saya nggak pernah mengalami itu. Aku pernah waktu Iya mahasiswa. pernah gitu ya. Tapi aku juga penggemar komik. Komik ya, apa aja tuh yang digemarin? Komik, boy action, kung fu boy, Conan, Oke. CB, Ki-Edi. Nggak bakal selesai karena dia Naruto. nggak bakal selesai pemirsa karena dia panjang banget. Nih ada nggak sih Kak kendala-kendala yang kita hadapi sebagai keluarga penulis ini? Ada nggak sih, apakah misalnya keluarga penulis ini adalah keluarga yang baper gitu karena mungkin suka bermain kata-kata gitu? Gimana Itu enggak. itu enggak? Jadi jangan berpikir keluarga penulis, keluarga penyair itu baper Iya, atau romantis. iya, enggak. Walaupun bunga banyak Iya. ada bunga di sini nih bunga. Tapi kami nggak pernah ngasih hadiah bunga apa coklat. Iya dong, masa penulis ngasih gitu? Penulis tuh lo menciptakan gitu Iya. loh. Ngapain coklat, ngapain Enggak, gitu? kan kata orang biasa Oh romantis gitu. gitu kan. Enggak. Tapi kan kita penulis Sampai itu sekarang harus out of the box. Masa sih kita masih mikir juga bunga lah, coklat. Tapi surat apa puisi cinta juga aku belum pernah aku menerima dari suamiku. Ini jelek-jeleknya pemirsa, nanti saya laporin ya sama abang itu ya, biar langsung 10 puisi kelar hidup lo, gue kasih yang romantis-romantis gitu. Belum pernah dapat? Enggak pernah. Jadi jangan berpikir kalau Iya, misalnya iya, seorang penyair iya, itu akan benar. romantis Iya dengan benar pasangannya. banget, iya benar banget. Dan anak saya juga orangnya santai banget, jadi Santai nggak banget. baper. Nggak Cuman Gimana tuh anak maksudnya? saya tuh suka thriller, creepypasta. Nah, Mm-mm. saya juga suka seperti cerita itu. Mm-mm. Atau kita sering sharing. Oh ini Ya. ceritanya gimana mak? Oh nggak kayak gini. Oh gini hasilnya ya sering.
sering berdebat gitu, jadi cocok gitu ya. Berdebatnya karena sama-sama suka Ya. hal yang seperti itu, tapi tetap dengan sudut pandang Nah, yang berbeda. masing-masing gitu. Kak, untuk apa dong, kata penutup dong, mungkin untuk keluarga, mungkin saya lebih kepada pengen kakak tuh ngasih pesan kepada orang tua yang mungkin punya anak yang suka seni. Jadi saya pengen kakak tuh kayak, orang tua jangan menginikan dong anaknya, biarin deh dia dengan, saya pengen kayak gitu. Ada nggak sih kata-kata pemungkas kakak bahwasanya orang tua tuh harus kayak mendukung gitu anaknya tuh jadi penulis, jadi apa gitu. ya. Kita ini pesan untuk semua orang Iya, tua ya, benar. bahwa untuk perkembangan anak itu kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang diinginkannya, passionnya apa. Jangan kita membatasi dengan apa impian kita, dengan posisi kita jadi apa anak ini, apa posisi kita yang sebelumnya. Oke. Terus kita arahkan kepada Iya, anak kita, itu nggak boleh. Iya kak, iya maksudnya nih anaknya nih, kalau kita ibaratkan nih anaknya nulis, nah orang tua nih gimana ngasih pengertiannya, kakak kasih tahu dong sama pemirsa di rumah kalau anaknya nulis jangan dihalang-halangi atau apa gitu. Saya pengen dari kakak nih. Iya. Kalau anak nulis, ya dukung gitu. Iya. Apalagi menulis itu melepaskan stres anak loh. Iya, Nah, benar. jadi apapun ide imajinasi anak, Iya, benar. bahkan tulisan sebuah diary itu sangat penting, status Facebook itu sangat penting gitu. Jadi di sana kita akan melihat, bisa mempelajari karakter anak kita apa. Jadi jangan dilarang untuk menulis, malah kita arahkan, kita ajak anak kita. Jangan salah loh, Marga T itu dokter, tapi juga seorang penulis novel. Oke. Nah, jadi nggak usah berpikir lu mau jadi penulis nanti lu Jadi besok apa? jadi apa. Enggak Enggak kayak gitu ya. jangan berpikir itu penulis itu masa depan yang luar biasa bagi saya. Oke, luar biasa banget hari ini kak. Tapi kayaknya kita bakal ketemu lagi lain waktu dan kita bakal dengar lagi. Saya pengen yang lain-lain lah, maksudnya lebih kayak spesifik lah. Hari ini kan kita lebih kayak umum tentang keluarga penulis gitu. Pesan-pesannya udah juga. Terima kasih KDM Ningsi telah hadir di Dunia Aska. Saya berharap kakak terus berkarya dan terus semakin ini lagi ngasih contoh ke orang-orang. Kita keluarga menulis tuh memang luar biasa keren gitu ya kak ya. Ya. Saya berharap video ini banyak ditonton ya kak ya. Jangan lupa Subscribe, ya, and then, like, ya. nonton sampai habis ya. Iya. Apalagi nonton Iya. DM Ningsi. Iya. Terima kasih, saatnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kalau menulis ada tukang buah. Kalau menulis itu papa. Apa ya? Kalau mama itu mendongeng.